Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham, asal dari Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana, Kampus Meruya. Adapun definisi dari toleransi itu sendiri, secara bahasa kata ini berasal dari bahasa Latin tolerare, yang berarti menanggung, menerima dengan sabar, atau membiarkan. Pengertian dari toleransi ini secara luas adalah suatu perilaku atau sikap manusia yang tidak menyimpang dari hukum yang berlaku di suatu negara, di mana seseorang menghormati atau menghargai setiap tindakan yang dilakukan oleh orang lain selama masih dalam batasan tertentu. Kemudian implikasi atau penerapan yang ada pada kehidupan bermasyarakat adalah sebagai berikut. Beberapa contohnya yaitu pertama, menghargai keragaman budaya. Kemudian yang kedua, membantu menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua agama, di mana setiap orang merasa dihormati dan diterima tanpa memandang keyakinan agama mereka. Kemudian yang ketiga adalah menerima perbedaan pendapat. Kemudian berikut adalah beberapa kasus gagalnya penerapan toleransi di Indonesia, baik disebabkan oleh perbedaan pendapat, perselisihan antar suku, dan lain-lain. Yang pertama ada kerusuhan 1998. Kerusuhan yang terjadi pada Mei 1998 ini menjadi sejarah kelam bagi Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia secara besar-besaran terjadi kala itu. Peristiwa ini terjadi pada 13 sampai 15 Mei tahun 1998 yang dipicu adanya kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa di sejumlah kota: Jakarta, Medan, Palembang, Solo, Surabaya, dan kota lainnya. Koordinator Investigasi dan Pendataan Tim Relawan Sri Palupi menyimpulkan bahwa kerusuhan Mei 1998 disebabkan oleh sentimen anti-Tionghoa yang sudah lama terjadi. Hal ini dimanfaatkan untuk memicu kericuhan akibat krisis moneter yang terjadi saat itu. Pada saat itu beredar tuduhan bahwa etnis Tionghoa menjadi penyebab terjadinya krisis moneter. Rumor yang beredar di masyarakat berisi informasi palsu bahwa etnis Tionghoa melarikan uang rakyat ke luar negeri dengan sengaja dan menimbun sembako supaya rakyat Indonesia menjadi kelaparan dan sengsara. Kemudian yang berikutnya ada tragedi Sampit tahun 2001. Konflik ini berawal dari pertumbuhan populasi migran Madura di Kalimantan yang memicu adanya kecemburuan dan persaingan ekonomi di sana. Namun permasalahan besar terjadi ketika salah satu rumah Dayak terbakar akibat sebuah serangan. Rumor yang beredar di suku Dayak menyebut bahwa orang Madura yang melakukan aksi tersebut. Akhirnya masyarakat Kalimantan mulai melakukan penyerangan balik kepada suku Madura dengan cara yang sama, dan perseteruan antara suku Dayak dengan Madura terjadi. Dampak dari konflik antar suku ini mengakibatkan sedikitnya 300 orang meninggal dan 1.355 orang Madura mengungsi. Konflik antara Aceh dan Jawa sudah ada sejak kerajaan Samudra Pasai yang saat itu diserang oleh kerajaan Majapahit di tahun 750 sampai 796 Masehi. Perseteruan kembali terjadi setelah Aceh bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Perseteruan pertama terjadi saat Dewan Menteri Republik Indonesia tidak memasukkan Aceh ke dalam 10 provinsi yang ditetapkan. Kedua, Aceh dijanjikan akan mendapat status daerah istimewa, namun janji tersebut tidak pernah ditepati saat Soeharto berkuasa. Kemudian kebencian rakyat semakin dalam saat ditemukan sumber cadangan minyak dan gas alam di Lok Somawe.
Sumber daya alam tersebut dieksploitasi oleh perusahaan besar asal Amerika. Namun, sebagai pemilik kawasan, mereka tidak pernah mendapatkan keuntungan dan hanya orang-orang Jawa sajalah yang menikmati keuntungan tersebut. Kemudian, perseteruan antara kedua suku ini berakhir pada Agustus 2005 saat GAM dan pemerintahan Indonesia menandatangani perjanjian damai di Helsinki, Finlandia.